upload, tapi setelah ibu mengajarkan ini, pikiran saya itu berbeda bu, ya ya. Terima Kenapa, kasih Pak? bu ya. Bedanya ya yang itu tadi ya, ada Pak Ilham bicarakan konten itu tadi ya. Kan perlu diupload di TikTok atau di YouTube. Terkait kemarin mungkin ada yang itu. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, ini lagi ada pembangunan jadi sedikit berisik. Oh iya, saya kira ada balapan tadi. Balapan Baik Bapak dan Pak. Ibu, ada MotoGP lagi yang mau ya ditanyakan terkait pindah lah. pembelajaran Umri atau biasanya kok cukup banyak untuk tanya, tapi ini kemana? hari ini? Itu Bu, mau tanya Bu, untuk filenya kemarin yang di file sharing saya ambil kok nggak bisa ya Bu? Nggak bisa dibaca. Terdownloadnya 0 KB. Bentar ya Pak, belum kedengeran Pak. Bentar Pak. Malam. File sharing FPS-nya yang di portal akademik tuh di download nggak bisa dibaca Bu. Tidak bisa dibaca Pak. Nggak bisa di download ya. Iya, nol Baik KB Pak, Bu. nanti untuk RPS saya kirimkan kembali di grup ya Bapak dan Ibu. Ya, 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 grup aja. siap, Ya nanti siap. saya kirim kembali Bapak dan Ibu. Tolong dilihat kembali Bapak dan Ibu. Kemudian kalau memang ada kesamaan antara desain dan konten kreator, saya apa ya, saya akan berunding lagi dengan dosen-dosen yang dari desain pembelajaran. Mudah-mudahan nanti tidak ada pembelajaran yang sama sehingga Bapak dan Ibu tidak rugi atau tidak belajar dua kali ya. Ya, Ataupun kalau mungkin sama, mungkin kita lebih menekankan kepada apanya dan yang konten menekankan kepada apanya gitu. Untuk makul ini tidak ada tugas buat video kan Bu ya? Ada. Tugas membuat video tidak Pak. Untuk matkul ini mungkin nanti Bapak lebih ke praktek pembuatan tools pembelajarannya Pak. Seperti tadi Bapak membuat Google Forms untuk evaluasi atau Bapak membuat kuisis kemudian nanti linknya kirim ke saya Pak. Ya, Pak Ilham. Ya Bu, makasih Bu, makasih. Itu Semangatnya bintangnya deh buat video itu Bu. 5 itu Bu, Pak Ilham itu Bu. Semangatnya 45. Bintangnya A5 itu. Atau mau membuat video Bapak dan Ibu? jangan dulu. Jangan dulu, Bu. Jangan dulu, Bu. Iya, itu saja ya Bapak dan Ibu untuk tugasnya. Nanti Bapak dan Ibu hanya membuat tulisnya saja gitu. Baik Bapak dan Baik Ibu, Bu. ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya Bu, izin bertanya Bu. Ya, Ini, silakan. ini, ini suhunya Bu ini. Ya, ya. Suhu ini Bu. Suhu. Saya kan gaptek dunia digital ya Bu. Pernah buka Quizzes itu kok ada keterangan langganan gitu atau coba gratis. Kalau setelah mencoba gratis itu apakah tidak bisa mengakses Quizzes lagi Bu? Nah, Bapak dan Ibu untuk kuisis itu sebenarnya ada yang gratis, mencoba coba gratis beberapa hari. Tapi sebenarnya saya sudah gunakan itu Bapak dan Ibu untuk membuat puisi pada semester 1, semester 3 itu masih bisa digunakan. Hanya saja beberapa apa ya, beberapa model dari isi pertanyaan itu tidak semua bisa digunakan untuk yang gratis, Pak. Jadi kalau yang untuk gratis itu hanya bisa menggunakan pilihan ganda, kemudian esai, kemudian mengurutkan gitu. Tapi ada beberapa yang tidak seperti apa, seperti mencocokkan gambar itu tidak bisa, Pak. Jadi kita harus berbayar kalau untuk mencocokkan gambar. Ya, jadi kita gunakan yang gratis dulu, Bapak dan Ibu. Tidak perlu yang berbayar. Ada lagi, Bapak dan Ibu? Saya perlihatkan Bapak dan Ibu kuisis yang sudah saya gunakan.
Ikut ya. Nah, untuk namanya masanya. Sebentar ya Bapak dan Ibu, saya sambil login terlebih dahulu. Nggak apa-apa, sabar menunggu, Bu. Pak Ali, mana Pak Ali? Sabar Pak Zainal ya sambil menunggu Pak dosen. Ali. Pak Ali backgroundnya living tok. Kok Pak Sampai nyipi-nyipi itu. Nyipi Ayo, cair. Pak Yatna. Pak Yatna. Nah, ini Bapak dan Ibu tampilan dari kuisis yang sudah saya gunakan. Loh, siapa itu, Bu? Nah, jadi untuk kuisis ini, Bapak dan Ibu, untuk yang membuat kuisis bakal langsung terlihat seperti ini. Nah, kalau ini yang saya gunakan, ini Bapak dan Ibu. Saya UAS memakai kuisis Bapak dan Ibu. Nah, kemudian langsung terlihat di sini. Yes. Jadi ingat Bapak dan Ibu enaknya memakai kuisis ini adalah Bapak dan Ibu bisa langsung melihat siapa yang nilainya terbesar dan siapa yang nilainya terkecil. Kemudian siapa yang ada di urutan pertama, maksud di urutan pertama itu soal yang sudah dikerjakan. Soal yang sudah dikerjakannya berapa, itu juga Bapak dan Ibu bisa lihat. Oh iya, itu kayak dulu mata kuliah apa itu, Pak? Tauhid. Ini Tauhid ilmu ya? tauhid. Tasawuf. Tasawuf. Iya, Tasawuf. Bapak dan Ibu. Ya, Itu tasawuf. kuis apa Bu namanya Bu? Kenapa Pak? Kuis apa namanya itu tadi? Kuisis Bapak dan Ibu. Bukan family 100 loh, Pak. Bukan family 100 Bapak dan Ibu, kuisis. Enggak. Kayaknya itu yang sudah pernah ilmu tauhid itu kemarin itu Pak dosen Pak Yai Cirebon itu siapa itu ya? Ini saya gunakan untuk semester 1 Bapak dan Ibu di UIN ya. Oh. Kita di semester 3 Bu ya. Iya. Ketinggalan 2 semester Bu ya. Ya, kan Bapak dan Ibu juga sudah belajar ilmu tauhid ya Pak? Insya Allah di semester 3. Belum Bu, masih mau mulai. Baru mulai ya. Ya, nanti Bapak dan Ibu kita belajar cara menggunakan kuisis. Bagaimana membuat soal dengan kuisis agar Bapak dan Ibu tidak usah membuang waktu lama-lama untuk melihat yang benar dari peserta didik itu berapa, yang salahnya berapa gitu. Tapi itu pun kalau memang soal yang Bapak dan Ibu gunakan itu hanya soal yang basisnya masih mudah, seperti pilihan ganda, kemudian uraian, kemudian apa lagi ya? Bukan mencocokkan. Kalau mencocokkan tidak bisa dipakai dengan gratis. Ya, seperti uraian dan pilihan ganda. Tapi untuk kuisis ini, kekurangannya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu memberikan jawabannya, misal siapakah tokoh yang keluar dari Ali? Misal jawaban yang Bapak dan Ibu tulisnya Khawarij, tapi pakai K, Khawarij gitu ya.
Nah, itu ketika peserta didik nulisnya tidak pakai K, itu akan menjadi salah Bapak dan Ibu. Jadi itu kekurangannya kalau kita menggunakan kuisis tapi untuk soal-soal yang uraian. Jadi untuk kuisis ini lebih baik digunakan pilihan ganda saja. Gitu. Nanti kita bahas kembali mengenai kekurangan dan kelebihannya dari aplikasi yang akan kita gunakan ini ya, Bapak dan Ibu. Izin bertanya, Bu. Ya, mangga Ibu. Aplikasi-aplikasi seperti ini apakah bisa kita aplikasikan untuk anak kelas 1 SD, Bu? Sedangkan mereka saja membaca saja belum bisa, bahkan menulis juga belum gitu. Itu bagaimana ya, Bu, caranya kira-kira? Apakah bisa kita pakai aplikasi ini ke anak-anak SD atau bagaimana? Ya, nah ini benar sekali Bapak dan Ibu. Jadi untuk media pembelajaran ini tidak bisa kita gunakan untuk semua jenjang pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu harus melihat lagi peserta didik yang Ibu ajar itu berada pada jenjang apa, kemudian kemampuannya seperti apa. Kalau kita gunakan kuisis pada kelas 1, itu tidak memungkinkan, jelas tidak memungkinkan ya Bapak dan Ibu. Karena untuk kelas 1, itu membaca saja belum bisa, apalagi menggunakan aplikasinya. Karena biasanya untuk kuisis ini harus masuk ke email terlebih dahulu. Jadi, untuk media yang bisa digunakan untuk kelas 1, itu Bapak dan Ibu hanya bisa menggunakan mungkin video YouTube. Seperti misal mereka diberikan pembelajaran mengenai sholat. Nah, tata cara sholat yang benar itu seperti apa? Bapak dan Ibu bisa menggabungkan selain dari Bapak dan Ibu menerangkan, menarasikan, mendeskripsikan, Bapak dan Ibu juga bisa memberikan tayangan dari video YouTube sehingga anak kelas 1 itu mereka paham sholat yang benar itu seperti apa, kemudian dijelaskan kembali sholat yang tidak benar atau salah itu seperti apa. Anggota badannya harus seperti apa gitu. Jadi dilihat kembali Bapak dan Ibu ketika akan menggunakan media. Jangan sampai Bapak dan Ibu menggunakan media yang memang seharusnya atau peserta didik kita itu belum bisa menggunakannya. Belum memahami, Bu ya. Iya. Nanti kalau kuis isi itu ya intinya untuk orang yang sudah balik lah, Bu ya. Iya, mungkin bisa digunakan untuk Bapak dan Ibu yang mengajar di SMP, SMA itu sudah bisa digunakan. Tapi itu juga kembali lagi, kalau peserta didiknya boleh membawa HP, kan biasanya ada sekolah yang tidak memperbolehkan peserta didik membawa HP ya, Bapak dan Ibu. Ya, betul. Ya. Kalau mungkin untuk peserta didik yang tidak bisa membawa HP ke sekolah, itu Bapak dan Ibu bisa dengan metode presentasi, Bapak dan Ibu presentasi dengan memberikan video ataupun gambar-gambar gitu. Pokoknya itu dikembalikan lagi kepada pendidik, karena pendidik lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh peserta didiknya. Ya, ada lagi yang mau bertanya, Bapak dan Ibu? Cukup? Cukup, Bapak dan Ibu? Cukup, Bu. Cukup aja dulu. Ya. Cukup. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, silakan Bapak dan Ibu buka dulu kameranya. Saya akan screenshot ya, Bapak dan Ibu. Macak sih, Bu. Silahkan bergaya Bapak dan Ibu. Sehu, Pak Sehu. Bergaya gimana nih, Bu? Ya, Pak Sehu. 1, 2, 3. Ketawa, Bu ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Dengan cara metode pemanasannya, guys. Saya belum tahu apa efek sampingnya, apa ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada amin. Ya, bertemu kembali pada mata kuliah ini di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat Bapak dan Ibu.
Semangat. Insya Allah semuanya bisa, semuanya akan sampai kepada Bapak dan Ibu mendapatkan gelar ya, Bapak dan Ibu. Amin. Amin. Ya, Bapak dan Ibu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya, Bapak dan Ibu. Ya, Bu. Jangan, Bu. Pak Saiful Aktif bener. Ankem. Orang katanya Umri belas iki nanti. Bisa-bisanya pada hiperaktif ya yang bapak-bapak ini. Pak Sainan, Mas, kameranya aktif terus ya dari tadi. Pak Saiful ngantuk ya. Pak Seho. Sama sekali tidak ngantuk. Saya ngantuk loh Pak Zainal saya itu. Nah, yang saya heran sekarang itu Pak Jepriden. Mana Pak Jepriden nggak pernah muncul di semester 3 ini? Nggak ada. Ini tadi hawanya kudu Nah, tanya. ya, biasanya kok rame gitu loh. Sekarang kok pendiam. Tinta biru. Apa nggak ada izin? Tinta biru. Pak Jebri ini jawaban apa Pak Jebri ini kak sudah selesai ini? Itu filsafat pendidikan. Nggih, Pak. Satu lagi ya, yang sore itu. Kayaknya master mata kuliah ini Pak Supriyatna ini. Iya, Pak Supriyatna. Iya. Ada Zoom lagi? Jam berapa? Sudah ya, Pak izin. Nanti Zoom lagi jam 3:30. Pak. 3:30 ya. Ya, jam 3:30. Jam berapa nanti? Jam 3:30. 4 ya. Oke. Siap, Kita lanjut insya Allah. Oke. Yo, live. Assalamualaikum. Ya, live duluan ya. Ya, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.